Samsung Galaxy S21 belum lama ini diluncurkan. Dan yang menarik adalah flagship terbaru dari Samsung ini memakai chipset terbaru yaitu Exynos 2100. Chipset ini digadang-gadang ada peningkatan yang signifikan dibandingkan seri sebelumnya. Nah, dengan begitu saya cukup penasaran dengan kemampuan gaming dari S21 ini. Langsung aja kita tes di video ini. Sebelumnya saya mau kasih disclaimer dulu ya. Unit yang saya tes ini bukan retail unit, dan tes ini saya lakukan sebelum S21 itu beredar resmi di pasaran Indonesia. Jadi ada kemungkinan game yang belum teroptimalisasi oleh developer gamenya. Pertama, saya tes Asphalt 9 dulu di grafik high quality atau yang paling tinggi. Sayangnya di S21 ini saya nggak bisa install FPS counter di game launcher bawaan Samsung ya. Biasa tuh di HP-HP Samsung yang lain bisa. Jadi saya nggak bisa cek angka pasti berapa FPS-nya. Tapi di mata saya terlihat lumayan banget. Kelihatannya udah kayak dapat high frame rate. Yang pasti saya merasa sudah di atas 30 FPS lah. Pas main terasa smooth. Terus saya tes lagi di settingan performance atau low. Dan yang saya rasakan sih frame rate-nya kurang lebih sama dengan settingan high quality tadi. Ini perbandingan side by side-nya buat kalian yang penasaran. Setelah itu saya coba game fighting yaitu Shadow Fight Arena. Nah, kalau game ini pas saya coba terasa smooth banget. Bisa kalian lihat sendiri, ini dapatlah high frame rate ya. Dan stabil banget. Untuk kali ini saya nggak sempat cobain Injustice 2, tapi biasanya game Injustice 2 tuh udah optimal di HP-HP Samsung. Bahkan HP Samsung mid-end pun bisa dapat high frame rate dan stabil. Next, saya cobain game MOBA yaitu League of Legends Wild Rift. Untuk grafis bisa sampai Ultra HD atau yang paling tinggi. Terus settingan bisa set ke rata kanan dan bisa nyalain 60 FPS-nya juga. Pas saya main game ini, terasa kalau performanya smooth banget di S21 ini. Kalau lihat indikator FPS-nya, bisa dapat 60 FPS dan stabil banget termasuk di scene yang ramai dan banyak efek. Kalau nggak salah inget sih, League of Legends ini sempat didemoin pas acara launching Exynos 2100 ini. Jadi memang sepertinya game ini udah teroptimalisasi duluan oleh developernya. Bahkan mungkin dari tahap development ya. Jadi game ini aman banget dan performanya bagus banget di HP ini. Next, cobain game yang lagi sangat hype juga saat ini yaitu Genshin Impact. Setting on default-nya ternyata di medium ya. Tapi tes pertama, saya coba ganti ke highest dulu atau yang rata kanan. Dan nyalain 60 FPS-nya. Pas main sih bisa kalian lihat sendiri performanya tergolong lumayan smooth lah ya. Maksud saya tuh dia bisa dapat high frame rate antara 50-60 FPS mungkin. Tapi memang masih belum stabil banget. Suka ada frame drop tapi masih nggak parah-parah banget sih di mata saya. Sebetulnya sih kalau untuk game ini ya, kalau nggak stabil di settingan rata kanan, itu masih sangat wajar menurut saya. Ini terjadi juga di device dengan chipset high-end lain. Tapi memang belum sestabil beberapa device high-end lain aja. Terus saya coba tes lagi di settingan grafis defaultnya yaitu medium. Pas saya tes sih, rasanya nggak terlalu berbeda jauh dengan settingan highest tadi. Saya rasa ada kemungkinan game ini bakal lebih optimal lagi ke depannya sih. Next, saya coba game Fortnite, game yang sepertinya lebih populer di US dan Eropa. Pertama, saya tes di settingan rata kanan dulu, yaitu settingan epic dengan 60 FPS. Pas saya main sih, performanya di settingan ini terasa baik ya. Terasa smooth dan bisa dapat high frame rate. Oh ya, Fortnite ini kan memang lagi di-ban di App Store dan Play Store juga. Tapi di device Android masih bisa diinstal lewat Galaxy Store kalau kalian punya device Samsung ya. Atau sebetulnya bisa lewat web resminya. Setelah itu settingan grafis saya coba turunin satu, jadi ke high. Nah, pas main memang frame rate-nya terasa mirip dengan settingan epic tadi. Sebetulnya sih pas lihat indikator FPS-nya, di sini tuh angkanya sangat nggak stabil ya, turun terus dari 30 sampai 50-an FPS. Angkanya berubah terus, nggak pernah berhenti. Jadi kelihatannya nggak stabil, kelihatannya. Tapi sebetulnya pas main sih saya nggak merasa separah itu, lumayan stabil-stabil aja.
terasa smooth yang pasti. Terus saya iseng sekali lagi coba di settingan medium, dan frame rate-nya di mata saya terasa mirip dengan dua settingan yang saya coba tadi. Intinya Fortnite bisa berjalan dengan baik dan cukup smooth di Galaxy S21 ini. Lanjut, saya main game favorit saya yaitu Call of Duty Mobile. Yang saya notice, settingan grafis sekarang bisa rata kanan. Grafis very high dengan frame rate max. Kalau Exynos 990 kemarin, saya ingat saya itu kalau very high, frame rate mentok di very high juga, nggak bisa ke max. Pas main mode multiplayer, menurut saya performanya bagus. Saya nggak ketemu masalah sih. Bisa dapat high frame rate dan di mata saya sangat stabil. Untuk touch response-nya juga baik dan responsif ya. Walau memang kalau pakai HP gaming kayak ROG Phone, lebih responsif lagi sih dibandingkan ini. Tapi ini udah baik menurut saya. Paling kalau mau buat intensif gaming sih, saran saya sih ambil S21 Plus atau Ultra aja karena layarnya lebih besar. Habis itu saya tes main mode Battle Royale-nya di settingan yang sama, rata kanan. Pas main, performanya terasa sudah bagus di mata saya. Bisa dapat high frame rate, dan yang penting adalah stabil. Setidaknya sudah mirip-mirip pas main di HP yang pakai Snapdragon 865 lah. Dan saya belum tes Snapdragon 888 ya, jadi belum tahu peningkatannya tuh seberapa jauh. Overall, game Call of Duty Mobile sudah berjalan dengan bagus di Galaxy S21 yang varian Exynos ini. Sudah teroptimalisasi. Next, saya tes main game PUBG yang sangat populer di Asia. Nah, settingan PUBG itu kalau mau set ke frame rate ekstrim, cuman bisa di settingan grafis smooth. Grafis balance dan seterusnya cuman bisa hingga ultra. Memang kalau saya perhatikan, settingan PUBG ini tergantung dari developernya ya. Walau hardware atau chipset sanggup tinggi, belum tentu dinyalain sama developernya. Saya pernah temuin case di mana HP punya chipset sama nih, Helio G90T, tapi settingannya bisa beda. Terus chipset penerusnya G95 malah belum bisa smooth extreme. Dan di iPad Air 4 yang pakai A14 Bionic kayak iPhone 12 cuman mentok di balance extreme. Selebihnya ultra. Nah, jadi banyak case-case kayak gini. Nah, performa PUBG settingan smooth extreme di S21 ini sudah bagus banget menurut saya. Sudah smooth, dapat high frame rate dan stabil banget. Jadi feeling saya sebetulnya chipset ini tuh sanggup kalau dikasih settingan yang lebih tinggi lagi. Bisa jadi memang kita perlu tunggu updatean dari Tencent ya. Terus kalau saya main game sambil screen record juga nggak terlalu mengganggu performa sih, masih lumayan oke. Nah, memang jadi agak sedikit turun sih, tapi sedikit doang. Dan itu sepertinya karena screen recorder bawaan Samsung memang kualitasnya tinggi ya, jadi agak berat mungkin. Untuk screen recorder gameplay saya main game, bakal saya upload di channel yang satunya, yaitu Gamebar. Linknya ada di kolom deskripsi, kalian pantengin aja, nanti saya bakal upload fullnya di situ. Secara keseluruhan, performa dari Exynos 2100 ini buat saya menggembirakan. Atau setidaknya terlihat sangat menjanjikan, karena yang saya tes ini bukan retail unit ya. Dan ada kemungkinan bisa lebih teroptimalisasi lagi ke depannya. Terus pas cobain ini, saya sebetulnya juga nggak sabar nungguin the next Exynos yang GPU-nya bakal dikerjakan oleh AMD. Oke, sekian dulu video tes gaming kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.